Apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sudah sangat sering ditonton oleh teman-teman semuanya. Sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mudah-mudahan saya berhasil dan dapat menjadi hiburan teman-teman semua. Baik tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang bernama Zainuddin, yang sedari kecil telah ditinggalkan ayahnya yang berdarah Minang dan ibunya yang berdarah Makassar. Pada hari itu di Makassar tahun 1930, Zainuddin pertama kalinya berpamitan kepada pengasuhnya, hendak merantau ke kampung halaman ayahnya di Padang, Sumatera Barat. Dalam pikirannya saat itu, semoga di Padang nanti kehidupannya akan berubah. Dia merindukan kehangatan sebuah keluarga yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Tibalah Zainuddin di kota Batipu. Hari itu menumpang sebuah delman. Di malam hari Zainuddin sampai di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Mane Jamilah. Kemudian Zainuddin memperkenalkan dirinya adalah anak Sultan Pandeka dari Makassar. Lalu Mane Jamilah mempersilahkan Zainuddin masuk dan berkata, mengapa tidak berkabar sebelumnya? Setelah duduk, Mane Jamilah menanyakan perihal apa yang membuat Zainuddin jauh-jauh dari Makassar sampai ke Batipu. Apakah ada sebuah wasiat dari ayahanda sebelum dia meninggal? Kemudian Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menyambung tali silaturahim dengan keluarga ayahandanya di negeri ini. Mendengar hal tersebut, sepertinya Mane agak keberatan dengan kedatangan Zainuddin. Karena Mane tahu kedatangan Zainuddin bukanlah untuk waktu sesaat, tetapi Zainuddin berencana untuk menetap lama di negeri itu. Zainuddin berniat mendalami ilmu agama dan menikmati indahnya alam tanah kelahiran ayahnya. Namun, setelah sedikit menjelaskan dan memberi sedikit bekal untuk menetap, akhirnya Mane Jamilah memberikan izin untuk sementara waktu menetap di sana. Minumlah dulu. Iya, Mane. Pagi hari ditemani pamannya, Zainuddin melihat-lihat keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Akhirnya di sebuah jalan mereka berpapasan dengan seorang wanita berparas cantik dan ayu. Dengan senyumnya yang ramah di atas sebuah delman, Zainuddin tertegun dan bertanya pada pamannya, siapakah wanita itu? Lalu pamannya mengatakan wanita itu bernama Hayati. Kecantikan ciptaan alam, lambaian gunung Merapi, limpah rumah dan gadang. Gadis itu adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama pamannya yang dipanggil Mak Datua di kampung ini. Dan mamaknya tersebut adalah seorang pemangku adat atau tokoh masyarakat. Di sini juga dijelaskan oleh sang paman bahwa di Minang, seorang keponakan dari garis ibu menjadi tanggung jawab penuh oleh mamaknya, sehingga hitam putih atas anaknya tersebut ditentukan oleh mamaknya. Malam hari sepulang dari surau atau musola, Zainuddin berteduh karena malam itu hujan cukup deras. Ternyata Hayati dan temannya juga berteduh di sana. Kemudian Zainuddin menawarkan payung yang dia bawa kepada Hayati. Dengan tersipu malu, akhirnya Hayati menerima payung tersebut dan pamit pulang kepada Zainuddin. Esok hari melalui adiknya, Hayati mengembalikan payung milik Zainuddin dengan pesan dalam sebuah surat kurang lebih bunyinya seperti ini. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang saya pinjam. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati.
Dan keesokan harinya Zainuddin pun membalas surat tersebut dan bunyinya pun seperti ini. Hayati, kau memberi harapan kepada aku. Kau telah memberikan kekuatan kepada aku untuk berani mengatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia dan akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Semenjak hari itu, walaupun hanya melalui sebuah surat, Hayati dan Zainuddin mulai memiliki perasaan satu sama lain. Dan mereka saling menghormati dan menghargai perasaan masing-masing. Sebuah ketulusan cinta yang murni terjadi di antara kedua insan tersebut. Malam hari, Zainuddin ke surau bergabung bersama teman-teman yang lain. Akan tetapi, kedatangan Zainuddin ditolak oleh pemuda di sana. Hanya karena Zainuddin bukanlah orang Minang asli. Padahal di kampungnya, Zainuddin dipanggil orang Padang, sementara di tanah kelahiran ayahnya, Zainuddin dianggap orang Makassar. Keesokan paginya lagi, sepulang Zainuddin mengaji, tak sengaja bertemu dan mengobrol dengan Hayati. Di tempat yang tak begitu jauh, salah seorang paman Hayati melihat hal tersebut. Kemudian berembuk dengan paman yang lain perihal kejadian itu. Malam hari Mak Datuk memanggil Hayati, kemudian mengatakan padanya bahwa Zainuddin sudah diusir dari kampung ini dan akan pergi ke Padang Panjang. Lalu kemudian menasihati Hayati dan menegaskan bahwa Zainuddin adalah orang tak bersuku, bukan murni berdarah Minang, orang yang tak jelas asal-usulnya, dan orang yang tidak punya. Ketika hendak berangkat ke Padang Panjang, Hayati menemui Zainuddin. Di sana Hayati berjanji akan menjaga hatinya untuk Zainuddin. Kemudian berkata bahwa jika tidak di dunia, maka di akhirat nanti dia ingin Zainuddin lah yang akan menjadi suaminya. Kemudian Hayati memberikan selendang sebagai azimat pengingat dirinya pada Zainuddin. Lalu mereka berjanji akan selalu berkirim surat, kemudian mereka pun berpisah. Sampailah Zainuddin di Padang Panjang untuk mendalami ilmu agama. Di sana Zainuddin tinggal di rumah Angku Labia, salah seorang kerabat ayahnya yang lain. Zainuddin diterima dengan baik oleh istri Angku, dan di sana pula Zainuddin berkenalan dengan Bang Muluk, anak dari Angku yang sehari-harinya membuang-buang waktu dengan bermain-main di pasar dan berjudi. Paman dan Muluk yang sedang membaca Quran kemudian mengatakan pada Zainuddin, jika dia bisa menulis maka hasil karyanya bisa dimuat dalam koran yang sedang ia baca. Dan kemudian dia akan mendapatkan sedikit uang dari sana. Singkat cerita di Patipu, Hayati dilamar seorang pria mapan bernama Aziz. Seorang pria dari kalangan terpandang dan sesuai dengan kriteria dambaan Mak Datuk. Di samping itu juga lamaran juga datang dari Zainuddin. Pria biasa dengan ketulusan hati mencoba meraih mimpinya, memiliki pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Hari itu para mama berkumpul dan berembuk menentukan nasib kemenakannya Hayati. Dan sudah pasti dalam musyawarah itu disepakati para mama menolak lamaran dari Zainuddin dan menerima Aziz sebagai menantu. Hayati hanya bisa berdiam meratapi nasibnya. Tidak bisa berbuat apa-apa, menyadari selama ini menitip diri pada Mak Datua, walaupun kehendak hatinya ingin sekali hidup dengan Zainuddin. Tapi adat mengekang keinginan hatinya. Mak Datua dan para paman lain bertanya pada Hayati. Hayati sadar apapun yang dia katakan tidak akan merubah keputusan tersebut. Maka Hayati pun menjawab dengan lirih, Baanan elok dan nenek memang saja. Hati manurut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Padang Panjang, Zainuddin menerima surat dari Mak Datuk, surat tentang penolakan lamaran Zainuddin. Kemudian Zainuddin bertanya kepada Bang Muluk tentang calon suami Hayati yang bernama Aziz itu. Bang Muluk menceritakan bahwasanya Aziz adalah dari keluarga terpandang yang memiliki kebiasaan buruk bermain judi dan suka bermain perempuan. Di hari pernikahan Hayati dan Aziz, Zainuddin menerima sepucuk surat dari Hayati yang mengatakan permintaan maaf. Dan dalam surat itu, Hayati juga mengatakan ini adalah keputusan dirinya
kemudian mendoakan Zainuddin bertemu jodohnya yang terbaik.